perbincangan banyak pihak pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala prinsip untuk menghadapinya. Namun, apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Von Schoof adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schoof memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologi. Sederhananya, revolusi industri keempat buatan kendaraan otonom dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu, apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi mesin massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang ada di era revolusi industri keempat. Dampak positif. 1. Mengurangi biaya produksi. Hal ini disebabkan karena penggunaan tenaga kerja manusia digantikan oleh teknologi. 2. Jumlah barang menjadi banyak dan relatif murah. 3. Perkembangan sistem transportasi. Dampak negatif. 1. Para pedagang kecil gulung tikar. Hal ini disebabkan karena pedagang kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. 2. Munculnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. 3. Pencemaran lingkungan. Hal ini biasanya terjadi jika keberadaan suku industri tidak dikelola dengan baik hingga mengakibatkan polusi air, udara, serta tanah. Dampak revolusi industri di bidang sosial. 1. Berkembangnya urbanisasi, di mana kota menjadi sebuah pusat industri, sehingga para pekerja di desa berbondong-bondong untuk pergi ke kota. 2. Upah buruh rendah. Akibat meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah tenaga kerja semakin melimpah. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak menggunakan mesin, dengan demikian upah buruh menjadi sedikit. Revolusi industri di bidang ekonomi, transportasi semakin lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan masyarakat semakin meningkat. 2. Perdagangan semakin berkembang berkat peralatan perhubungan yang modern, cepat, dan murah. Produksi lokal berubah menjadi produksi internasional. Perdagangan semakin berkembang. Hasilnya industri besar. Dengan demikian, dalam waktu singkat, barang-barang dapat dihasilkan dengan hasil bersifat ganda, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi lebih luas. Dampak revolusi industri di bidang politik. 1. Munculnya gerakan sosialis kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh kaum pengusaha mulai bergerak menyusun kekuatan untuk memperbaiki nasib mereka, membentuk organisasi yang lazim. 2. Munculnya partai politik dalam upaya memperjuangkan nasibnya kaum buruh, terus menggalang persatuan akibat makin kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen mendorong terbentuknya suatu wadah perjuangan politik, yaitu Partai Buruh. 3. Munculnya imperialisme modern adalah perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri, mencari bahan mentah, dan tempat mendapatkan tenaga butuh yang murah. Industri di Indonesia akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Hal ini sejalan dengan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada.